Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di tempat yang bahagia ini. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan cahaya iman. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan sedikit menguraikan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengenal berbagai macam bacaan Al-Quran atau qiraah. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan dan dipahami maknanya, perintahnya, kemudian diamalkan sehingga menjadi hujah di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di akhirat dengan firman-Nya, "Famanittaba'a huda ya fala yadillu wa la yashqa." Artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat At-Toha ayat 123. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa hikmah dan keajaiban ketika kita membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk dan damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya yang abadi agar dapat dibaca dengan lisan, didengarkan dengan telinga, dipikirkan akal, dan agar hati menjadi tenang dan damai. Kehidupan pun menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah dan ukhuwah. Al-Quran obat hati yang paling mujarab. Ketika kita stres, banyak pikiran, dengan membaca Al-Quran, hati kita yang semula gundah menjadi lebih tenang. Aliran darah di otak kita seakan tanpa hambatan mengalir dengan bebas. Sehingga pikiran kita pun menjadi lebih jernih, lebih tenang, dan lebih damai. Al-Quran sebagai penyehat jasmani. Sebagian besar dari kita tidak menyadari terhadap manfaat Al-Quran bagi kesehatan tubuh. Ketika mata kita menatap baris-baris ayat Al-Quran, saat itu pula kinerja retina kita menjadi lebih ekstra kuat dan tajam. Apalagi jika sangat menghayati ketika membaca Al-Quran, mata kita menjadi sangat lebih segar dan bersih. Tak heran, orang yang sering membaca Al-Quran matanya lebih sehat ketimbang orang yang sering membaca buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, yaitu, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Artinya, kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran
sebagai pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus dan benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan jalan yang dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, saya akan menguraikan bab tentang mengenal berbagai bacaan Al-Quran atau qiraah. Ragam qiraah. Qiraah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama mutawatir, yang kedua ahad, yang ketiga syadz. Ulama yang paling mahir dalam permasalahan ini adalah Syekh Abu Ja'far Al-Khair Al-Jaziri, yaitu imam qiraah pada masanya. Dalam permulaan kitabnya An-Nashr, Al-Jaziri berkata, setiap qiraah yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, walaupun dalam salah satu sisi saja, yang sesuai dengan salah satu tulisan mushaf Utsmaniyah, walaupun hanya kemungkinan dan memiliki sanad yang sahih, maka qiraah itu kualitasnya sahih, yang tidak boleh ditolak dan diingkari, serta wajib diterima oleh setiap manusia, karena qiraah itu merupakan salah satu dari sekian cara Al-Quran diturunkan. Baik qiraah itu berasal dari imam yang 7 atau dari imam yang 10, atau dari siapa saja yang keimamannya dapat diterima. Dan apabila ketiga persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka qiraah itu kualitasnya dhaif atau lemah, atau syadz, menyimpang, atau batil, keliru, walaupun berasal dari imam yang 7 atau dari imam yang lebih besar dari mereka. Inilah aturan sahih yang telah ditetapkan oleh imam-imam baik dari kalangan salaf maupun khalaf. Al-Jaziri lebih lanjut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan salah satu sisi di atas adalah salah satu sisi dari ilmu nahwu, baik kualitasnya fasih atau paling fasih, baik telah disepakati ataupun masih diperselisihkan, asalkan perselisihan itu tidak merusak qiraah yang diterima dari para imam melalui sanad yang sahih. Kaidah ilmu nahwu merupakan persyaratan paling penting dalam penetapan qiraah yang benar. Banyak qiraah yang ditolak oleh sebagian atau kebanyakan pakar ilmu nahwu. Namun, mereka tidak mempermasalahkan memberikan harokat sukun pada kata barikum, ya'murkum, dan memberi harokat kasroh pada kata al-arham. Yang dimaksud kesesuaian dengan salah satu tulisan mushaf Utsmani menurut Al-Jaziri adalah tulisan yang berbeda pada salah satu mushaf, walaupun pada mushaf lainnya tidak ada. Umpamanya qiraah Ibnu Amir yang berbunyi Takhudallah, Al-Baqarah 116, tanpa wawu, dan bizuburi wabil kitabi, Al-Imran ayat 184, dengan menetapkan huruf ba pada keduanya. Terdapat pada Al-Mushaf Asy-Syamsi
ada tambahan huruf mim pada akhir surat Baroah, terdapat pada Al-Mushaf Al-Maliki. Tajri min tahtihal anhar. Yang dimaksud sahih sanadnya, kata Al-Jaziri, adalah qiraah itu diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dobit atau kuat hafalannya, dan diterima dari perawi yang sama kualitasnya, dan seterusnya sampai perawi terakhir. Di samping itu, para perawinya tidak cacat di mata kalangan ahli periwayatannya. Dari hasil penelitian Al-Jaziri yang sangat baik itu, kami dapat menyimpulkan bahwa qiraah dapat dikelompokkan dalam 5 bagian. Yang pertama, qiraah mutawatir, yakni qiraah yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad, yang tidak mungkin bersepakat untuk berbuat dusta. Umumnya, qiraah itu masuk dalam bagian ini. Yang kedua, qiraah masyhur, yakni qiraah yang memiliki sanad sahih, tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan Mushaf Utsmani, masyhur di kalangan qurra dibaca sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Jaziri dan tidak termasuk qiraah yang keliru dan menyimpang. Umpamanya, qiraah dari Imam 7 yang disampaikan melalui jalur berbeda-beda. Sebagian perawi misalnya meriwayatkan dari Imam 7 itu, sementara yang lainnya tidak. Dari qiraah semacam itu banyak digambarkan dalam kitab qiraah. Semacam itu misalnya At-Taisir karya Ad-Dani, Osidah karya Asy-Syatibi, dan yang lain-lain. Yang ketiga, ada qiraah ahad, merupakan qiraah yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan Mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca seperti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Jaziri. At-Tirmidzi dalam kitab Jami'nya dan Al-Hakim dalam Mustadraknya menempatkan qiraah seperti ini dalam bahasan khusus. Di antaranya riwayat yang dikeluarkan Al-Hakim melalui Asim Al-Jahdiri dari Abi Bakrah yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat muttaqiina ala rifahub rin wa baqariyah hisanin, surat Al-Rahman ayat 76. Yang keempat, ahsyash, qiraah yang sanadnya tidak sahih. Telah banyak kitab yang ditulis untuk jenis qiraah seperti ini. Di antaranya adalah membaca ayat malaka yaumaddin, dibaca malaka dan yauma. Terdapat pada Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Dan iyyaka yu'badu, dibaca ya'badu. Yang kelima ada qiraah maudu atau palsu, seperti qiraah Al-Kazai. As-Suyuti menambahkan jenis qiraah yang keenam, yaitu qiraah yang menyerupai hadis mudraj, yakni adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Umpamanya qiraah
Abi Waqqas yang terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Kemudian ada beberapa bahan perenungan. Yang pertama, di antara persoalan yang muskil adalah berita yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak keberadaan surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebagai bagian dari Al-Quran. Ini merupakan persoalan rumit. Seandainya keberadaan ketiga surat itu sebagai bagian Al-Quran ditetapkan secara mutawatir pada masa sahabat, dengan sendirinya sikap Ibnu Mas'ud itu membawanya kepada kekafiran. Namun, seandainya ketetapan secara mutawatir itu belum ada pada masa sahabat, berarti Al-Quran itu tidaklah mutawatir. Besar dugaan bahwa penisbatan berita itu kepada Ibnu Mas'ud merupakan kebohongan belaka. Dengan demikian, terpecahkan sudah kerumitan itu, bahwa tidak benar bila Ibnu Mas'ud menolak keberadaan tiga surat itu. Bahwa tidak benar bila Ibnu Mas'ud menolak keberadaan tiga surat itu sebagai bagian dari Al-Quran. Kalaupun ia menghapus dan menghilangkan dari mushafnya, hal itu karena ia tidak mau menulisnya dan bukan menolak keberadaannya sebagai bagian dari Al-Quran. Dia memiliki kebiasaan untuk tidak menulis dalam mushafnya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadanya. Dan ia tidak mendengar Nabi memerintahkan menuliskan surat-surat itu pada mushafnya. Berikut ini beberapa tanggapan mengenai persoalan ini. Yang pertama, dari An-Nawawi, penisbatan berita itu kepada Ibnu Mas'ud merupakan kepalsuan. Yang kedua, dari Ibnu Hajar, tuduhan bahwa penisbatan berita itu kepada Ibnu Mas'ud merupakan kepalsuan adalah tertolak. Kritikan terhadap riwayat-riwayat sahih tanpa argumentasi kuat itu jelas tertolaknya. Yang jelas, riwayat itu benar berasal dari Ibnu Mas'ud. Hanya saja kita perlu menakwilnya. Hasilnya, kedua surat itu memang mutawatir pada masa Ibnu Mas'ud. Hanya saja kemutawatirannya itu tidak sampai kepadanya. Yang ketiga, Ibnu Utaibah dalam Mushkilat Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengira bahwa surat Al-Falaq dan An-Nas itu bukan termasuk bagian Al-Quran, karena ia menyaksikan Nabi membacakan kedua surat itu kepada Hasan dan Husain. Ia lalu menetapkan pendiriannya, dan kami tidak menilai ia benar dalam persoalan ini. Kalangan Muhajirin dan Ansor pun terkadang melakukan kekeliruan. Semua imam usul seperti Al-Qadi, Abu Bakar, dan yang lainnya menyatakan bahwa keberadaan surat-surat itu sebagai bagian Al-Quran yang ditetapkan secara mutawatir. Dan itulah pendapat yang benar. Seandainya keberadaannya telah ditetapkan berdasarkan mutawatir, penyampaiannya pun dilakukan secara mutawatir, karena keduanya saling berkaitan. Beberapa jenis perenungan yang kedua adalah dari Al-Maliki, mengatakan bahwa orang yang menduga bahwa qiraah para imam seperti
Asim merupakan huruf-huruf yang dimaksudkan oleh hadis Nabi telah melakukan kekeliruan yang besar. Hal ini akan memunculkan anggapan bahwa qiraah yang tidak berasal dari imam yang 7 bukanlah Al-Quran, walaupun sesuai dengan tulisan Mushaf Utsmani. Qiraah yang paling sahih sanadnya adalah qiraah yang diajarkan oleh Nafi dan Asim. Sedangkan yang paling fasih adalah yang diajarkan oleh Abu Amr dan Al-Kisai. Perlu diketahui bahwa qiraah yang berada di luar qiraah 7 yang masyhur itu dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama, qiraah yang menyalahi tulisan Mushaf Utsmani. Bagian ini jelas tidak boleh dipakai, baik di dalam atau di luar sholat. Yang kedua adalah qiraah yang tidak menyalahi tulisan Mushaf Utsmani, tetapi tidak masyhur. Umpamanya disampaikan melalui jalur yang asing. Bagian ini pun tidak boleh dipakai. Qiraah yang ketiga yaitu qiraah yang masyhur di kalangan para imam qiraah, baik generasi dahulu atau sekarang. Tidak ada alasan untuk menolak pemakaian bagian ini, seperti qiraah Yakub dan lainnya. Ketiga, jenis perenungan yang perlu direnungi adalah perbedaan qiraah memunculkan perbedaan dalam tetapan hukum. Karenanya, para fuqaha berbeda pendapat tentang penyawundu karena persentuhan kulit berdasarkan qiraah lamastum dan lamastum. Berikut saya akan memberikan penguraian tentang metode membaca Al-Quran. Yang pertama ada at-tahqiq, yaitu memperlakukan setiap huruf sesuai dengan haknya, yakni menyempurnakan panjangnya, mempertegas hamzahnya, menyempurnakan harokatnya, izhar dan tasydidnya, membunyikan sesuai dengan makhrajnya, memperhatikan tempat berhentinya, membacanya secara tartil, memperhatikan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berhenti, membacanya dengan hati-hati tanpa membuat kesalahan, tidak mensukunkan huruf yang berharokat dan juga tidak mendengungkannya. Sebaiknya cara yang pertama ini dipakai oleh mereka yang sedang mempelajari qiraah. Dalam pemakaiannya, hendaknya mereka tidak berlebihan dan tidak memanjangkan harokat huruf, mengulang-ulang ro, mengharokati yang bersukun, dan mendengungkan nun dalam gunnah, sebagaimana dikatakan oleh Hamzah kepada sebagian murid-murid yang mendengarnya. Tidakkah kalian tahu bahwa warna putih yang berlebihan adalah penyakit baras? Terlalu keriting bukanlah rambut, dan qiraah yang berlebihan bukanlah qiraah. Metode membaca Al-Quran yang kedua adalah metode al-hadr, yaitu dengan mempercepat dan meringankan bacaan dengan cara qasar, pemberian harokat sukun, dengung atau idgham yang berlebihan dan hamzah, serta hal-hal lain yang didukung oleh riwayat qiraah yang sahih dengan tetap menjaga berlakunya i'rab dan ketegasan lafaz, serta tanpa menukar-nukar huruf dan berlebihan dalam pemberian harokat, menghilangkan suara dengung atau gunnah
serta hal-hal melampaui batas lainnya yang tidak pantas muncul dari qiraah. Metode ketiga adalah at-tatwir, adalah merupakan metode yang pertengahan antara kedua cara di atas, yaitu cara yang dipakai oleh kebanyakan imam-imam qiraah yang memanjangkan huruf mad munfasil tetapi tidak sampai pada isba'. Itulah mazhab para qurra, dan cara itulah yang dipakai oleh kebanyakan orang-orang yang mengajarkan qiraah. Hal yang terpenting dalam pembacaan Al-Quran adalah memperindahnya atau tajwid Al-Quran. Untuk bidang ini, banyak para ulama yang secara khusus mendalaminya. Di antaranya adalah Ad-Darimi dan yang lainnya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Perindahlah bacaan Al-Quran." Abu Al-Hasan Al-Qibti menjelaskan dalam qasidah dan syarahnya tentang syarat-syarat bagi orang yang menggabungkan beberapa ragam qiraah. Syarat-syarat itu adalah: yang pertama, menaati dengan baik aturan-aturan berhenti atau waqaf. Yang kedua, menaati dengan baik aturan-aturan memulai atau ibtidah. Yang ketiga, menaati dengan aturan-aturan mengucapkan lafaz Al-Quran atau al-ada. Yang keempat, tidak menggunakan qiraah yang lain sebelum qiraah yang sedang digunakan diselesaikan secara sempurna. Yang kelima, menggunakan urutan qiraah sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu dimulai dengan menggunakan qiraah Nafi sebelum Ibnu Katsir atau Qalun sebelum Warasi. Menurut Ibnu Al-Jaziri, poin-poin di atas hanyalah anjuran semata dan bukanlah merupakan persyaratan. Berapa batas minimal ayat untuk satu rakaat qiraah? Para ulama terdahulu membatasinya tidak lebih dari 10 ayat. Sedangkan generasi ulama sesudahnya tidak memberi batasan apa-apa. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ibnu Khair menyatakan bahwa seseorang tidak boleh meriwayatkan hadis dari sebelum ia memperolehnya atau dengan cara yang diakui oleh ulama hadis, walaupun dengan cara ijazah. Apakah ketentuan seperti itu juga berlaku bagi Al-Quran? Yakni, seseorang tidak boleh mengajarkan atau membacakan ayat Al-Quran sebelum ia membacakannya terlebih dahulu di hadapan seorang guru. Tidak ada keterangan nakliyah yang jelas tentang hal ini. Dilihat dari satu segi, dalam mengajarkan ayat Al-Quran diperlukan sikap yang lebih berhati-hati daripada meriwayatkan redaksi hadis. Namun, dari sisi lain, ternyata persyaratan yang berlaku bagi periwayatan hadis tidak diberlakukan secara tegas bagi pengajaran Al-Quran. Agaknya diberlakukannya persyaratan itu bagi hadis karena dikhawatirkan terjadinya percampuran antara yang benar-benar hadis dan yang bukan hadis. Kekhawatiran itu tentu saja tidak akan terjadi pada Al-Quran karena kemurniannya selalu terjaga. Ijazah dari guru bukanlah merupakan persyaratan dibolehkannya mengajarkan Al-Quran kepada orang lain.
siapa saja boleh mengajarkan tanpa ijazah terlebih dahulu, asalkan ia benar-benar merasa mampu. Itulah kebiasaan yang berlaku di kalangan ulama salaf, walaupun ada pendapat yang melarangnya. Hal itu pun berlaku bagi disiplin ilmu lainnya. Namun, nampaknya ijazah merupakan tuntutan masyarakat selama ini, sebab keahlian seseorang tidak mungkin akan diketahui tanpa ada ijazah. Ijazah ini disamakan dengan persaksian, yaitu kesaksian guru atas kemampuan muridnya. Kemudian saya akan menguraikan tentang anjuran memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Untuk memuji hamba-hamba yang melakukannya, Allah berfirman, yatluna ayatillahi ana'al-lail. Artinya, mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Etika membaca dan mendengarkan Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran merupakan zikir yang paling mulia, maka untuk membacanya dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi makruh berzikir tidak dalam keadaan suci, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Yang kedua, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang suci. Yang paling utama adalah di masjid. Dimakruhkan membacanya di kamar mandi atau di jalanan. Yang ketiga, disunahkan membaca Al-Quran sambil duduk menghadap kiblat, penuh kekusukan, tenang, dan menundukkan kepala. Yang keempat, sebelum membaca Al-Quran, disunahkan bersiwak terlebih dahulu untuk menjaga kesucian mulut dan memuliakan Al-Quran. Yang kelima, disunahkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Yang keenam, hendaklah membaca basmalah dan setiap membaca awal surat, pada setiap membaca awal surat, kecuali surat Baroah, sebab kebanyakan ulama memandangnya sebagai salah satu ayat Al-Quran. Jika ditinggalkan, berarti meninggalkan salah satu ayat Al-Quran. Jika membacanya dari pertengahan surat, Asy-Syafi'i tetap menganggap sunnah membaca basmalah. Yang ketujuh, disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian disunahkan merenungi dan memahami kandungan Al-Quran, sebab hal itu merupakan maksud dan tuntutan yang paling mulia. Kemudian disunahkan membaca Al-Quran dengan tafhim. Disunahkan mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Disunahkan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dan banyak sekali etika-etika yang lain yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan sunnahnya, supaya kita bisa menyempurnakan bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.